Pemirsa, rombongan petani Surakarta Wetan, Kendal, Jawa Tengah yang menghadapi sengketa lahan dengan perhutani sejak 2015 mendatangi PBNU untuk mengadukan nasib mereka yang tak kunjung selesai. Rombongan yang berjumlah 30 orang itu diterima akrab di kediaman Wakil Ketua Umum PBNU di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat. Rombongan petani Surakarta Wetan, Kendal, Jawa Tengah yang menghadapi sengketa lahan dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perhutani sejak tahun 2015 mendatangi pengurus besar Nahdlatul Ulama pada Kamis 26 Mei 2022 untuk mengadukan nasib mereka yang tak kunjung selesai. Rombongan yang berjumlah 30 orang itu diterima akrab di kediaman Wakil Ketua Umum PBNU Kyai Haji Syahid Muhammad Hilal Al-Aidid di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat. Turut mendampingi Ketua PBNU Alisa Kotrun Nanda Wahid dan sejumlah pengurus lembaga PBNU yang terkait pertanahan, hukum dan pertanian. Di hadapan pengurus PBNU, pimpinan rombongan Kiai Nur Aziz yang pernah masuk BUI dikriminalisasi karena membela petani, meminta bantuan PBNU untuk memperjuangkan nasib petani Surakarta Wetan atas sengketa lahan dengan perhutani. Juga dengan Semen Indonesia mulai tahun 2015. Terus akhirnya kami dibantu sampai kami dikriminalisasi tahun 2017, keluar dari penjara tahun 2019. Kami terjerat hukum, dapat vonis penjara 8 tahun, denda 10 miliar karena memperjuangkan hak rakyat untuk mengelola. Tuduhannya pembalakan. Padahal tanah itu sudah dikelola mulai tahun 1970. Jadi 2014 perhutani datang. Mereka mengatakan bahwa itu tanah milik perhutani. Dan kami warga tidak tahu, kami memperjuangkan nasib rakyat. Dulu sekitar 400 penggarap. PBNU menegaskan siap membantu segala persoalan masyarakat terkait masalah sengketa lahan dengan pihak manapun. PBNU sendiri sudah kerap menerima pengaduan kasus serupa di sejumlah daerah. Ketua PBNU Alisa Wahid sebelumnya turut terlibat advokasi kasus petani Surakarta Wetan menyatakan akan membentuk tim advokasi yang akan membantu masyarakat menyelesaikan kasus serupa di sejumlah daerah. Dari Kendal ini kan bukan hanya satu-satunya kasus warga, kelompok masyarakat warga, dan saat ini PBNU sedang mulai mengonsolidasikan data kasus-kasus ini, kira-kira yang ada keterlanjuran misalnya, atau peluang-peluang untuk penyelesaian itu bagaimana, karena memang kita harus sadari bahwa dalam konteks pengelolaan lahan, warga yang sudah berpuluh-puluh tahun mengelola lahan tiba-tiba dipaksa untuk membuktikan kepemilikannya, dan itu hanya dari sisi sertifikasi saja, itu tidak fair kalau tidak memberikan kesempatan kepada warga. Bagaimana PBNU bisa merepresentasi atau menjadi representasi dari kelompok-kelompok warga masyarakat, terutama jamaah NU yang ada di lapangan, ada di akar rumput, untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Habib Hilal Al-Aidid menegaskan jika ada masyarakat yang berkeluh kesah mengadukan nasib PBNU wajib membantu. Ini hak masyarakat, PBNU itu sebagai ormas harus betul-betul memperjuangkan apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi hak-hak masyarakat di sana yang dia sudah garap. Itu kita harus bantu memperjuangkan, melihat hak-hak lingkungan, tapi ada juga hak-hak kemanusiaan yang harus dipenuhi dan harus dia dapatkan. PBNU dalam hal ini selalu memberi dukungan kepada masyarakat manapun. Untuk mengingatkan, Kiai Nur Aziz masuk penjara lantaran menolak lahan pertanian yang digarap belasan tahun lalu diklaim oleh perhutani. Sebagai lokasi tukar giling kawasan hutan sebagai buntut pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Rembang.
Kiai Nur Aziz dihukum pidana penjara 8 tahun, denda 10 miliar rupiah sejak 31 Maret 2017, ditahan di Lapas Kendal. Selama di dalam penjara, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, waktu itu Khatib Am PBNU, dan Alisa Wahid sebagai aktivis kemanusiaan menyempatkan membesuk Kiai Nur Aziz. Kiai Nur Aziz hanya menjalani hukuman hampir 2 tahun dan bebas murni setelah mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo pada Senin 13 Mei 2019. Dari Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan PBNU mewartakan.